makanan yang dimakan itu satu tempat itu masih satu paket sama tempatnya berkumpul itu. Tempatnya berkumpul, kandangnya satu, tempat berkumpul untuk makan satu, dan juga tempat makannya juga satu. Maksudnya daerah untuk makan itu satu, berarti 3. Yang keempat itu penggembalanya, orang yang mengawasi hewan ternaknya itu satu. Itu orang yang mengawasi hewan ternaknya itu 1 orang. Itu yang keempat. Ketika kok lebih dari 1 orang berarti ya tidak bisa dihitung kerjasama itu dihitung 1 orang nisabnya tidak bisa. Jadi 1 orang 1 nisab. Tapi ketika dia sudah menyewa orang untuk mengawasi atau menggembala kambingnya 1 orang itu nanti bisa. Yang kelima itu adalah pejantanya itu 1. Pejantanya 1 berarti yang lain kambingnya itu kambing betina semua. Pejantanya 1 untuk menjantani semua kambingnya itu. Nah, jadi memang seperti itu. Kalau memang dari 100 kambing itu semisal, dari 120 kambing itu kok pejantanya itu ada 2 misalnya tidak memenuhi, jadi pejantanya itu harus 1. Yang keenam itu tempat minumnya 1. Tempat minumnya itu 1, entah itu sumber air ataupun mata air ataupun kali-kali kecil gitu. Sungai-sungai kecilnya itu 1. Tidak kemana-mana. Yang ke-7 itu adalah orang yang ngeboh atau orang yang memerah susu. Semisal kambingnya itu ada kambing-kambing yang bisa menyusui, yang diambil susunya itu. Nah itu nanti orang yang memerah 1. Yang terakhir tempatnya memeras itu juga 1, bukan kemana-mana. Ya memang seperti ini. Nah kalau 7 syarat di atas kok tidak terpenuhi, maka nanti orang yang bekerja sama dalam memelihara kambing nanti zakatnya tidak bisa dihitung 1 orang. Bisa dihitung adalah ketika 7 syarat itu terpenuhi. Jadi bukan berarti jangan salah paham. Apakah tidak boleh 2 orang bekerja sama memelihara dalam 1 tempat? Itu boleh. Tapi untuk zakat itu nanti bisa dihitung 1 orang dalam 2 orang yang bekerja sama untuk zakat itu adalah ketika 7 syarat ini terpenuhi. Ketika salah satunya kok tidak terpenuhi berarti nanti zakatnya hitungannya tetap kepemilikan 1 per orang. Semisal kandangnya kok 2, ya nanti nggak bisa diikutkan zakat 1 orang, nggak bisa. Atau orang yang menggembala itu ada 2, ya nggak bisa. Jadi penggembalanya 1, orang yang memerah susunya 1, tempat makannya 1, tempat berkumpul 1, dan juga kandangnya juga 1 sampai 7. Yang terakhir tadi apa? Orang yang memerah susunya 1 dan juga tempat memerasnya itu juga 1. Memang harus satu-satu semua karena nanti bisa dianggap hitungan walaupun orang yang bekerja sama itu nanti ya memang seperti itu. Orang dalam fikih ya memang agak jelimet, tapi ketika dipraktekkan ya sedikit mudah saja nih, mudah. Tapi memang kalau dalam menjelaskan agak jelimet bulat seperti ini. Jadi untuk hari ini insya Allah sampai seperti itu dulu. Untuk selanjutnya adalah tentang nisabnya emas. Jadi mungkin ada dari kita beranggapan bahwa pembahasan tentang zakat ini agak bulat, membingungkan, membosankan. Tapi memang seperti inilah ilmu. Kadang ilmu itu menarik, kadang ketika ilmu tentang fadilah-fadilah saya beramal seperti ini, nanti pahalanya seperti ini itu menarik dan bisa menumbuhkan keinginan untuk tambah beribadah misal, karena dipromosikan dengan pahala-pahala yang seperti ini. Tapi kalau untuk yang seperti ini dalam hitung-hitungan zakat yang seperti ini kadang wajib itu kadang dilupakan atau orang itu malas untuk belajar tentang hal ini.
atau mungkin tentang ilmu-ilmu yang memang jarang diamalkan atau bahkan tidak, semisal orang yang enggak saya tidak memelihara unta kok harus belajar tentang nisabnya unta, bulat misalnya, enggak. Ya memang harus, dalam kita seorang Islam itu harus hendaknya itu ya belajar ilmu syariat itu ya selengkap-lengkapnya. Kalau syariatnya sudah sudah cukup, nanti naik atasnya belajar marifat atau belajar tentang ilmu atasnya, tambah tentang tasawuf, itu nanti lebih enak. Kalau tasawuf, akhlak itu kan tentang hati. Kalau syariat ini adalah amal badaniyah, yang mana amal seperti ini memang perintah langsung dari Allah lewat Kanjeng Nabi Muhammad, diterjemahkan oleh para ulama, akhirnya keluarlah rumusan-rumusan tentang seperti ini. Kenapa ketika 2 kambing tidak wajib zakat? Ya karena memang belum. Baru wajib zakat adalah ketika kita memiliki kambing dengan syarat setahun digembalakan dan yang sebagainya. Kalau enggak, semisal kok ada yang memfatwakan seperti ini wajib, nah itu nanti ya malah salah kaprah. Dia menyampaikan ilmu yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, kadang salah. Semisal gini, orang memiliki kambing 40 wajib mengeluarkan zakat. Ketika memang langsung dipahami seperti itu, enggak dijelaskan ketika kambingnya itu belum mencapai setahun baru wajib zakat, ya malah salah kaprah. Ketika dia menyampaikan ilmu tidak sesuai dengan yang aslinya, salah. Jadi ada persyaratannya. Kambing itu baru boleh wajib, fatwa wajib mengeluarkan zakat kambing itulah adalah kambing yang dimiliki setahun, terus digembalakan, terus sudah mencapai 1 nisab, nah gitu. Jadi lengkap. Ketika cuma langsungan itu, yaitu nanti dia malah menyampaikan ilmu yang tidak sesuai dengan perintah Allah yang dikehendaki. Kalau memang dianjurkan untuk mengeluarkan, nanti pol-polnya atau hukumnya sunnah, karena memang tidak sesuai syarat, tidak memenuhi syarat maksud saya. Ketika sudah memenuhi syarat baru nanti hukumnya wajib. Kalau belum memenuhi syarat berarti nanti ketika ada orang yang menganjurkan untuk mengeluarkan zakat, ya nanti pol-polnya itu nanti sunnah, baru wajib. Itu adalah ketika syarat-syaratnya itu terpenuhi. Tapi ya memang hendaknya ketika harta kita itu berlebih, meskipun kita belum mendapatkan tuntutan untuk wajib mengeluarkan zakat, itu hendaknya ya memang berbagi, karena harta kita itu ada hak-hak orang lain yang memang kadang kita tidak tahu. Kan gini, orang yang kaya semisal kan kaya karena usaha kita sendiri, kadang kita itu lupa dari kekayaan kita itu, kadang kita mungkin mendolimi, di dalamnya itu ada hak orang lain. Misal kita jual air yang kita ambil dari sumur kita kan kadang melewati tanah-tanah dari tetangga airnya. Nah itu kan kadang memang sebenarnya ya meskipun hak yang tidak terlihat, kenapa kita harus hendaknya itu bersedekah, ya memang seperti itu. Misal kayak kita jadi guru, kadang kita menjadi PNS atau orang-orang yang memiliki profesi, dalam kita mendapatkan gaji sampai kedudukan seperti itu, kadang kita dengan mengalahkan orang lain, kita mendapatkan kemenangan, akhirnya mendapatkan kedudukan, itu adalah setelah mengalahkan orang lain. Berarti kan apa yang kita dapatkan itu ya sedikit banyak ada tentang sakit hati orang lain. Jadi jangan lupalah kita untuk berbagi, karena apa-apa yang kita miliki itu kadang memang meskipun tidak langsung kadang ya menyakiti orang lain. Kadang kita juara 1 semisal, kita mendapatkan piala dalam bertanding, itu karena mengalahkan, berarti mengalahkan orang lain, berarti kita itu kemenangan, kebahagiaan kita itu juga karena sakit hati orang lain. Yang kalah itu pasti sakit kan, seperti itu. Ya jangan lupa untuk berbagi dengan yang kalah atau yang kekurangan. Kita menjadi kaya karena di luar sana itu ada orang miskin. Kita lebih